Sementara sampai tahun ini atau hari ini, detik ini, kebutuhan pisang Cavendish tetap meroket. Nah, sampai detik ini itu masih tersuplai, setiap tahunnya masih 60% maksimal. Itu tetap itu di angka 60% yang tersuplai. Karena budidaya pisang Cavendish itu sangat dibutuhkan baik di nasional ataupun di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam, insya Allah pemilik lahan budidaya pisang Cavendish di alamat Pademau Barat, Pamekasan. Sebelum kita mengarah ke budidaya pisang Cavendish, sebenarnya background saya atau kita sendiri ya di provider. Dalam artian provider itu ya apa ya, di bidang counter atau jual beli pulsa, nah seperti itu. Dimana mungkin ya sudah terkait dengan perkembangan zaman atau di sekitar kita sudah sekian banyak titik mereka yang juga menggandeng atau mendampingi usaha kita, di mana keputusan kita ya sudah dipikirkan 1 tahun 2 tahun yang benar-benar harus pindah. Bukan kita meninggalkan, tetap di outlet tetap, tapi ya kita masih mau hidup di bentuk usaha, ya kita coba di budidaya pisang Cavendish. Nah insya Allah itu background saya semua. Nah, kalau terkait dengan belajar, ya secara jujur kita punya beberapa serapan atau beberapa opsi. Yang pertama terkait dengan teman, terkait dengan pihak pendamping, pihak usaha sendiri. Nah, kita padukan jadi satu, akhirnya kita ngambil keputusan, ya kita harus nanam. Kalau terkait dengan penanaman atau kita berangkat di budidaya pisang Cavendish yang kita jalani saat ini. Nah, kalau terkait dengan lahan, ya insya Allah alhamdulillah sampai saat ini kurang lebih ada 3 hektar, atau dalam artian kurang lebih penanaman di 6.000 batang. Penanaman atau budidaya pisang Cavendish, nah itu tidak sulit kok, bahkan terhitung mudah dan singkat. Ya cuman kalau kita cerita dari awal, dari persiapan yang harus kita siapkan, ya mesti ada tahapannya. Yang pertama kita harus memang ada lahan. Nah, setelah kita ada lahan, kita menghitung lahan kita, katakanlah 1000 luas persegi. Nah, terus kita mau ambil penanaman di jarak berapa, karena banyak pilihan. Pilihannya ya 1,5 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 3. Nah, seperti itu. Nah, baru kita bisa ngambil keputusan, oh saya mau 2 kali 2. Nah berarti kita siapkan pelubangan dan bibitnya seperti itu. Seperti punya saya ini, saya ambil 2 kali 2 jarak tanam. Nah terus kita pertama ya siapkan pelubangan dengan kedalaman kurang lebih 30 cm. Siap, sudah pelubangan. Yang kita harus masukkan hari pertama itu yo kompos. Kita biarkan kompos selama 3 hari. Nah, baru kita sprint. Lubang itu kita dalam artian sterilkan. Terus
selang 3 hari, kita biarkan selama 3 hari ke depan, kita masukkan obat lagi atau pupuk. Nah, kalau saya langsung saya kasih NPK 16, kita biarkan lagi. Nah, setelah 12 hari kita baru masukkan bibit. Insya Allah semacam itu kalau langkah awal. Setelah kita itu bibit sudah masuk, berarti kita hitung hari pertama. Katakanlah tanggal 1 kita masukkan bibit ke lahan. Nah, setelah 2 minggu pertama itu kita kasih pupuk. Nah, kalau kita supply dengan ya awal-awal tetap dengan NPK 16 dimana ukuran atau takaran kita 1 kilonya itu kita jadikan 20 batang, baik ditaruh di tanah atau kita lewat pengocoran, itu tergantung kondisi alam lah. Terus selanjutnya minggu ketiga dan minggu keempat, setelah umur 1 bulan masuk di umur minggu keempat, kita kasih lagi, masih porsinya tetap 1 kilo kita jadikan 20 batang, dikocor atau dikasih di lahan atau di tanah di sekitar tanaman itu sama. Nah, setelah itu baru kita kasih per bulan. Nah, kalau bulan pertama itu kita selang 2 minggu, baru masuk di bulan kedua kita kasih akhir bulan. Itu kita kasih 150 gram per batang. Itu kebutuhan pisang setiap bulannya sampai panen. Dan kebutuhan airnya itu per batang harus 10 liter per batang. Nah, tuh bagaimana untuk mengkondisikan 10 liter per batang? Bisa, Pak? Kenapa enggak bisa? Bisa. Enggak perlu disiram setiap hari kok. Mereka tanah itu kan sudah mengandung air dan batangnya juga mengandung air. Nah, terkecuali nanti di musim kemarau. Nah, itu kita kondisikan. Kalau memang pengairan kita itu maksimal, itu lebih baik. Dalam artian setiap 2 minggu sekali kita adakan pengairan. Kalau di musim kemarau, Pak. Kalau kita tidak mampu, bagaimana, Pak? Nah, kita pertahankan. Yang penting 1 minggu sekali kasih 5 liter. Itu insya Allah sudah bertahan. Dan saya bertanggung jawab karena saya ada lahan yang seperti itu. Kalau terkait dengan perawatan sampai tanam 0 bulan sampai panen, kita tetap kondisikan 2 minggu sekali penyeprinan. Dalam artian penyeprinan, penyemprotan terkait dengan lahan dari batang sampai daun. Itu semuanya kita semprot. Kita ambil, maksimalkan 2 minggu sekali, selang-seling. 1 minggu pertama kita masukkan pestisida. Setelah itu 2 minggu berikutnya kita masukkan inseksida. Nah, insek dan fungi atau inseksida itu bisa kita jadikan satu, tidak masalah, aman. Nah, seperti itu sampai kita panen. Dan itu terus, jangan sampai pisang kita kena penyakit, jangan. Kita mencegah. Dan insya Allah kondisi ya mungkin teman-teman bisa lihat inilah kondisi lahan kita. Insya Allah kalaupun tidak 100% mendekatilah. Nah, seperti itu. Jadi kita sarankan 2 minggu sekali harus dimasukkan, baik fungi, insek atau yang lain. Kalau terkait dengan hama yang ada di pisang atau di pohon pisang, ya sebenarnya dibilang santai aja kok, Pak. Dalam artian santai itu kita jangan sampai telat perawatan. Pertama, terkait dengan lahan. Awalnya itu kan rata-rata dari lahan. Segala penyakit yang masuk di pisang itu sebenarnya latar belakangnya dari kondisi lahan. Contohnya terkait dengan kebersihan lahan.
Yang kedua, dengan pihak lahan. Minimal katakanlah pihak kita itu 5,5 ke atas lah. Itu yang bisa dibilang normal. Kalau di bawah itu segera kita tangan. Terus yang biasa kita dengar dari orang-orang, ada sigatoka, ada bakterisida, ada layuposarium. Sebenarnya semua itu terkait, pertama itu dengan lahan kok sebenarnya. Tingkat keasaman itu loh Pak. Bisa kita kondisikan tingkat keasaman itu minimal di 5,5 ke atas. Insya Allah semua yang barusan saya bilang itu hampir tidak masuk Pak sebenarnya. Kalau terkait dengan pemanenan atau pemasaran, kalau sementara budidaya saya sendiri di saat kala panen ya masih dibeli salah satu pihak perusahaan, terus diambil ijunya sama mereka, dan mereka ya insya Allah yang nyuplai di Indomaret. Yo kalau terkait dengan pisang Cavendish itu sendiri memang unik. Keunikannya contohnya kalau kayak saya jujur, saya belum bisa menghasilkan di saat saya uji coba pematangan atau pemeraman. Nah, warnanya tetap hijau. Nah, sedangkan pihak mereka, pihak Barokah atau pihak PT perusahaan itu sudah bisa menghasilkan warna kuning. Nah, itu yang dinamakan pematangan pakai red kuning. Nah, dan insya Allah kurang lebih prosesnya itu ya bisa 3 hari, bisa 5 hari, maksimal 7 hari. Itu tingkat keunikannya. Dan tidak semua orang itu bisa. Nah, itu karena butuh uji coba dan pembelajaran. Dan pembelajaran itu ya insya Allah akan menemui kegagalan. Dan saya pun sudah coba, masih menemui kegagalan. Tapi ya insya Allah mudah-mudahan kedepannya sudah bisa bikin rekening sendiri. Sementara sampai tahun ini atau hari ini, detik ini, kebutuhan pisang Cavendish tetap meroket. Nah, sampai detik ini itu masih tersuplai, setiap tahunnya masih 60% maksimal. Itu tetap itu di angka 60% yang tersuplai. Karena budidaya pisang Cavendish itu sangat dibutuhkan baik di nasional ataupun di luar sana. Nah, karena setiap PT atau perusahaan itu pasarnya ada beberapa pasar. Yang pertama pasar lokal, yang selanjutnya ya mereka ekspor. Yang paling banter itu biasanya ke Arab Saudi. Nah, itu untuk nyuplai jemaah haji aja kekurangan. Nah, kalau terkait dengan pertanyaan dibutuhkan enggak pisang Cavendish, jangan khawatir, jangan takut enggak ada yang beli, kasih tahu saya. Nanti saya kasih informasi. Nah, ini di tempatnya yang kalau sampai mau jual, ini orangnya yang aman. Saya bertanggung jawab. Kalau boleh saya jujur, dari penanaman 0 bulan sampai panen pertama, keuntungan saya per batang, karena operasional kita per batang dari 0 bulan sampai panen pertama itu kurang lebih 40.000. Terus per tandan kalau saya itu kurang lebih 60-65.000. Jadi keuntungan saya per tandan setelah dikurangi operasional pertama itu antara 20 ke 25.000 per tandan. Tapi tunggu tanggal mainnya Pak, nanti di putaran kedua anakan sudah hampir tidak ada operasional saya Pak. Nah, itu yang kita tunggu. Nah, insya Allah seperti itu semangat kita Pak. Yang dinamakan kutu-kutuan, nah ini nanti kalau nggak digerongsong, nanti ini nggak bisa glowing Pak, akan ada bercak-bercak hitam. Nah itu, jadi untuk menghindari
apa ya, kalau kata orang kampung atau petani manual ya kencingnya. Jadi kita harus amankan, itu yang pertama. Terus yang kedua, biar terhindar dengan binatang-binatang. Nah, macam itu. Terus yang selanjutnya, biar aman Pak, biar aman, istilahnya pengamanan. Beda dengan musim panas, itu kita berani ndak gerongsong, dan saya pernah buktikan tidak ada masalah. Kalaupun nggak digerongsong musim panas, itu aman Pak, dan insya Allah tetap glowing. Kata orang sekarang glowing Pak, karena kita selain rasa yang kita jual, pisang Cavendish itu yo casingnya, kulitnya. Saya memang yang saya jual sama pihak mereka cuman A dan B. C ke bawah saya nggak jual. Saya bikin produksi sendiri, produksi keripik, bagaimana hasil C, D, dan afkir itu bisa ngangkat di harga A atau B Pak. Sebenarnya arahnya saya ke sana, cuman kalau mau jadi A berarti saya harus masih berpikir Pak, bikin keripik pisang Cavendish dan logo kita KDFF, itu logo kita Pak. Kalau terkait dengan target ke depan, secara jujur ya bagaimana tetap saya harus bisa mengembangkan budidaya pisang Cavendish atau nambah lahan. Kalau boleh dibilang ya mau nambah lahan untuk kedepannya, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana teman-teman yang lain, baik yang sudah berumur atau setengah baya atau yang masih, yang paling satu ini yang muda-muda kok, itu saya sarankan, monggo kalau mau edukasi ke saya, monggo nanti ke rumah atau studi banding, saya siap dan bertanggung jawab. Jadi untuk kedepannya bagaimana saya berusaha untuk penambahan lahan, dan saya harapkan mudah-mudahan anak saya bisa melanjutkan perjuangan saya di budidaya Cavendish. Itu saja kok. Monggo kita berusaha dan belajar budidaya pisang Cavendish. Insya Allah hasilnya cukup dan memenuhi perputaran di dunia bisnis. Yang penting satu, hasil produksi kita bagus, itu dicari dan tidak susah jualnya. Kalau barang jelek dikasih pun tidak mau. Oke? Oke teman-teman sekalian, terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kedepannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa satu lagi, subscribe, bunyikan loncengnya, dan like komennya. Legenda Kreatif. Oke, saran. 1, 2, 3. Monggo Pak Ibu. Oke teman-teman senusantara, salam satu getah, ulang. Dan terima kasih, ucapan terima kasih saya setelah, ulang Pak. Oke, Pak. Dan jangan lupa satu lagi, ulang.